Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jumain. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azanillah wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, seperti yang telah kami infokan ke ruang dengar Anda semuanya, dan beberapa template yang telah kami sebarkan ke ruang gadget ataupun smartphone Anda, untuk bahwasanya di pagi hari ini kita akan mengikuti kajian ilmiah Islam atau daurah ilmiah Islam, kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Rahmat Hidayat Samsurijal LCMA Hafizahullah, dengan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan ini kudapatkan cinta kasih mereka. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz tentunya di pagi hari ini langsung dari kediaman beliau di Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, khotul iman azanillahu wa iyyakum, kajian kita diselenggarakan oleh Masjid Abu Darda dan juga Radio Hidayah di kesempatan yang berbahagia ini, yang mana antum-antuna ikhwatal iman para pendengar Radio Hidayah bisa mendengarkan melalui smartphone, melalui videonya yakni di YouTube kita di Radio Hidayah, ataupun juga yang ingin bergabung ke link Zoom kita juga bisa insyaallah taala. Dan alhamdulillah para peserta Zoom cukup banyak di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, dan para pemirsa Zoom yang mengikuti, barakallahu fiik dan jazakumullah khairan kepada antum yang memiliki waktu untuk mengikuti daurah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik khotul iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz di pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga abang dan keluarga pun serta pendengar sehat walafiat. Amin, barakallahu fikum. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita atau muhadarah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bagi dua sesi. Sesi yang pertama yakni kita mendengarkan tausiah bersama Ustaz di pagi hari ini dengan tema yakni dengan ini kudapatkan cinta dan kasih mereka. Di sesi yang kedua nanti kita akan buka soal jawab, silakan buat antum antunah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Zoom dan juga para pemirsa YouTube dan juga IG yang mengikuti kita di kesempatan berbahagia ini, dan juga Al-Barakah Channel juga yang meliput kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin teman-teman semuanya seperti biasa jangan lupa kita berdoa sebelum kita belajar dan mencatat mungkin ya untuk faedah-faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tak lupa dan tak bosan-bosannya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bisa mendengar ayat-ayat Allah, bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa di dalam beribadah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang tersebut di depan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang begitu besar yang harus kita syukuri, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Meskipun kita tidak bisa datang ke majelis ilmu secara langsung, tapi banyak siaran-siaran televisi-televisi ataupun radio-radio yang terus-menerus menyebarkan ayat-ayat Allah, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebelum kita memulai materi kita, ada satu nasihat. Tentunya nasihat ini untuk diri pribadi serta untuk hadirin. Mungkin semua di antara kita sering mendengar hadis yang begitu tenar, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ulama-ulama terdahulu ketika mereka mengarang buku-buku mereka, banyak di antara mereka yang memulai karangan mereka dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Saya pribadi serta hadirin menjadikan hadis ini sebagai patokan sebelum kita melangkah, sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Hadis yang begitu masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in minhum ma nawa." Amalan itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan hijrah. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasul." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
maka ia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia akan menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sebaliknya, barang siapa yang niatnya salah kaprah dalam memasang niat, ia hijrah untuk mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, atau ia hijrah untuk mendapatkan dunia, maka ia pun akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Di dalam hadis ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, hadirin. Saya sebagai pengajar, atau mungkin hadirin sebagai pendengar, tentunya kita sama-sama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Tapi ingat hadirin, barang siapa yang belajarnya atau mengajarnya itu bukan karena Allah Jalla Jalaluh, mungkin karena ingin tenar, waliyadzubillah, atau mungkin ia ingin mendapatkan harta, atau mungkin ia ingin mendapatkan gaji yang mungkin tidak seberapa banyak, maka ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata ada 3 golongan yang akan diseret pada awal-awal ke neraka. Satu golongan tersebut adalah saya dan hadirin jika seandainya niat kita salah. Rajulun ta'allamal ilma liyuqala lahu alim. Seorang yang belajar tapi untuk dikatakan alim, menghafal Quran agar ingin dikatakan hafidh, mengajar pun sama agar dikatakan oh orang itu pintar ya. Hati-hati hadirin. Dan barang siapa yang niat belajarnya, mengajarnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini merupakan cambuk bagi saya pribadi agar selalu memperbaiki niat siapapun di antara kita. Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, ia berkata, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai hadirin dan hadirat, camkan ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang belajar yang seharusnya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia belajar hanya ingin mendapatkan secuil dari dunia ini, ia hanya ingin mendapatkan syahadat ataupun ijazah, ia ingin mendapatkan profesi, ia ingin mendapatkan jabatan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang seperti ini gak akan mencium bau surga, hadirin. Maka ayo perbaiki niat kita semua. Ulama-ulama kita, ketika mereka mengarang buku-buku mereka, banyak di antara mereka yang menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Karena mereka ingin menasehati diri mereka agar beribadah ataupun menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sepelekan niat. Dengan niat, perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi ketaatan, hadirin.
seorang wanita yang mungkin ia masak atau mungkin nyapu rumahnya, ngepel rumahnya, itu kalau diniatkan agar suaminya betah, agar suaminya bisa enjoy beribadah, sholat sunnah rawatib di kamarnya, itu maka ia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Makan pun dan minum serta tidur, jika seandainya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya makan, saya minum, semoga setelah selesai makan kita menjadi kuat. Setelah selesai tidur, kembali semangat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Ruslan, ulama yang bermadhab Syafi'iyah, ketika ia menyebutkan satu bait syair, kata beliau, lakin idza nawa bi aklihil kuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Jika sekiranya dengan makan dia niat untuk kuat, untuk bisa semangat di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu soal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada hadirin. Mungkin sering di antara kita mendengar cerita tentang orang-orang terdahulu. Bagaimana kok mereka bisa ya sebetah itu di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana orang-orang terdahulu bisa sebetah itu di dalam melaksanakan sholat berpanjang-panjang. Bagaimana di antara mereka kok bisa ya betah di dalam menuntut ilmu. Berjam-jam membaca kitab, berjam-jam duduk di majlis ilmu. Sering di antara kita mendengarkan cerita-cerita tentang hal tersebut. Dan ketika kita tahu sebab dari kok bisa ya mereka seperti itu, berbeda dengan keadaan kita. Ketika kita di depan HP kita nih, atau mungkin di depan televisi, itu sama hadirin. Kita pun mungkin bisa berjam-jam dan gak letih serta gak lelah di dalam menonton atau di dalam memegang HP kita. Tengok diri kita. Keadaannya sama. Apa yang membuat kita dengan mereka kok bisa seperti ini? Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya karena hati kita sudah jatuh cinta, sudah sayang dengan sesuatu. Maka dari itu seseorang gak akan bosan di dalam melakukan hal-hal yang ia hadapi. Ulama-ulama terdahulu kenapa mereka gak bosan? Baca Al-Quran, kemudian puasa, dan yang lainnya. Karena memang jiwa mereka itu sudah mencintai amalan-amalan tersebut. Sama dengan kita yang mungkin bisa berjam-jam di Facebook, atau bisa berjam-jam ketika kita membalas pesan satu demi satu. Itu karena apa? Karena hati kita sudah terpaut dan cinta terhadap HP-HP ataupun televisi kita. Cinta itu membuat seseorang gak akan bosan. Dengan cinta, seorang pun itu akan mengorbankan semua yang ia miliki. Semua yang ia miliki itu akan dikorbankan
untuk orang yang ia cintai. Kalau mungkin hadirin masih memiliki orang tua, bagaimana seorang ayah kerja dari pagi sampai malam untuk membuktikan cintanya kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa mendapatkan uang, agar ia bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Inilah bukti kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Dan ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan berusaha untuk dekat selalu dengan orang yang dicintainya, dan akan berusaha menjauhi apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Contoh, ketika kita mencintai mungkin istri kita atau anak-anak kita, itu kita akan berusaha dekat dengan istri dan anak-anak kita. Kita akan berusaha dekat itu selalu. Nggak betah kalau seandainya nggak dekat dengan anak-anak kita. Seorang sahabat pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ada satu masa ketika aku tidak bisa melihatmu, ketika aku tidak bisa dekat denganmu, itu kok seolah-olah mati aku, wahai Rasulullah." Kemudian ia pun nangis. Tentu orang-orang kaget. Kamu kan sudah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya sudah hilang. Kenapa kok engkau nangis? Ia rindu untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingat di akhirat nanti, mungkin engkau akan bersama dengan para nabi. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang sederajat denganmu, dan aku, jika sekiranya aku masuk surga, maka aku pasti akan jauh di bawah derajatmu, dan mungkin aku tidak bersama dengan engkau di surga dan tidak bisa dekat denganmu dan tidak bisa melihat denganmu." Ini yang membuat aku menangis. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diam sejenak sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang taat kepada Allah, patuh tuh kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah, apa kata Rasulnya ia lakukan, apa dampak positifnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari para nabi, dari orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh. Engkau akan melihatku juga di surga nanti. Inilah hakikat cinta, bisa membuat seseorang betah di hadapan ataupun betah bersama dengan orang yang ia cintai. Dan hadirin, demi Allah, nggak ada di dunia ini sesuatu yang mungkin ingin kita cari kecintaan dan kasih mereka kecuali cinta dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dan kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta dan kasihnya orang-orang mukminin. Inilah sesuatu yang dicari oleh kita sebagai seorang muslim. Kita berusaha untuk mencintai Allah, kita berusaha untuk mencintai Rasulnya, kita berusaha untuk mencintai kaum mukminin. Kita berusaha tuh. Tapi usaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin, ini merupakan perkara yang penting juga. Tapi ada perkara yang lebih penting.
mungkin seseorang akan berusaha mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dicintai oleh mukminin. Tapi di sana ada perkara yang lebih penting. Bagaimana menjadikan Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin cinta kepada engkau. Bukankah ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada peperangan Khaybar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Aku akan berikan panji ini, bendera ini sebagai pemimpin untuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang pertama, penting. Kemudian ditambah lagi dengan sifat yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Bukan hanya ia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semua berebut ingin mendapatkan bendera tersebut, bukan karena dunia hadirin. Tapi mereka berebut karena ingin mendapatkan sifat yang kedua. Orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Tentunya hadirin pun sudah sering mendengar tentang hadis ini. Ialah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaedah yang penting di dalam materi. Yang pertama, yang harus kita sadari, mendapatkan cinta Allah merupakan aslun, merupakan pondasi, merupakan pokok dari semua cinta Rasulullah dan cinta kaum muslimin. Jadi ketika kita berusaha untuk membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, tentunya dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu lebar-lebar bagi ahlus sama, orang-orang yang di langit dan orang-orang yang di bumi, agar mereka mencintai kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, hadis yang masyhur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Aku mencintai fulan, aku mencintai orang itu tuh. Maka cintailah orang tersebut. Lantas malaikat Jibril pun mencintai orang ini. Bukan hanya mencintai orang ini, malaikat Jibril pun berkata kepada orang-orang, kepada malaikat-malaikat yang di langit, "Tsumma yunadi fis sama'i fa yaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Wahai penduduk langit, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang tersebut, maka cintailah mereka." Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang ini. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Setelah itu hadirin, maka ia pun akan diterima di dunia yang fana ini. Kita lihat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di dalam surat Taha ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala mentafsirkan dan menukilkan tafsiran dari ulama-ulama lain. Kata ulama-ulama, habbabtuka ila ibadi. Aku membuat orang-orang itu cinta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Asiyah, istrinya Fir'aun, itu cinta kepada Musa alaihi salatu wassalam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap orang-orang yang melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu mencintai Nabi Musa. Maka carilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan cinta dari penduduk langit dan penduduk bumi. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya dari sahabat mulia Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, 3 perkara. Kalau seandainya ada di antara 3 perkara itu melekat pada diri saya atau pada diri hadirin, maka orang ini akan mendapatkan manisnya iman. Kedua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama untuk mendapatkan manisnya keimanan, agar Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada apapun. Daripada harta kita, daripada rumah kita, daripada motor, mobil, serta semua yang kita miliki. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena dia punya anak yang cantik, bukan karena dia punya mungkin adik yang cantik. Bukan, hadirin. Maka ketika 2 hal ini ada pada diri saya dan diri hadirin, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa manisnya iman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ketika seseorang merasakan manisnya keimanan, ia akan merasa enjoy di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun akan sabar di dalam memikul beban agama ini. Dan ia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari tujuan-tujuan dunia. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sudah sering mendengar di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyannahu wa idza astaghfarani la aghfiranna lahu wa in ista'adhani la a'adtu bihi." Kata Allah, lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, apa dampak positif lainnya? Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku akan membimbing pendengarannya sehingga ia akan mendengar hal-hal yang baik. Nggak akan mungkin ia mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menggibah,
itu ia akan berpaling dengan sendirinya. Insting imannya itu akan membawa dia untuk meninggalkan majlis tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dia di dalam penglihatannya. Nggak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia nggak akan tuh melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya pun itu nggak akan berbuat kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi langkah-langkahnya. Maka ketika seseorang sudah diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muwaffaq. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan taufik, sehingga ia akan berusaha memaksimalkan detik demi detiknya agar bisa melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan hadis ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing di setiap perkataan, di setiap perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya untuk mendengar perkara-perkara yang baik saja. Kalau seandainya ia mendengar perkara lagu yang nggak bermanfaat, itu ia akan berpaling. Apalagi perkara-perkara yang dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membimbing dia di dalam matanya. Ia nggak akan mungkin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membimbing tangannya, kakinya, sehingga ia akan berusaha mengerjakan sesuatu dengan tangannya dan dengan kakinya. Itu ia melangkah ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai dan cintai. Hadirin, kita tengok keadaan kita. Sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita? Kita tahu, introspeksi diri, tanya diri kita, sejauh ini mata kita itu sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Mungkin masih sering kita melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih sering kita mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering, hadirin. Dan mudah-mudahan hal ini bukan pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sayang sama kita. Tentu kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana cinta dan sayang kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini kudapatkan cinta kasih mereka. Dengan ini kudapatkan cinta kasih Allah. Kudapatkan cinta kasih Rasulullah. Kudapatkan cinta kasih kaum mukminin. Ini perkara yang begitu panjang. Tentunya perkara yang pertama, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara yang pertama yang harus kita fahami dan lakukan benar-benar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, itu banyak-banyak berdoa, hadirin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Dan di sini pun imam-imam sholat tarawih sering mengucapkan doa tersebut ketika di kunut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuka ila hubbik. Doa yang begitu penting, hadirin. Kita nggak akan mungkin mendapatkan cinta Allah
Jalla Jalaluhu, kecuali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Dan kasihnya Allah itu nggak akan mungkin kecuali kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku meminta kepadamu cintamu. Tanya diri kita semuanya. Tanya diri kita masing-masing. 1000 kalikah kita sudah berdoa dengan doa ini? Ini doanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan amalan-amalan Nabi Daud itu amalan yang perfect, yang paling dicintai oleh Allah. Puasanya puasa Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa dan sholatnya Nabi Daud. Tapi ia masih berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuka ila hubbik, dan cinta amalan-amalan yang mungkin bisa mendekatkanku untuk mencintaimu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa ini ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita, kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perkara yang banyak, ya hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mentassis, menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta orang-orang yang bertaubat. Jadi mau nggak mau kita harus cinta orang-orang yang sering bertaubat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi mau nggak mau kita pun harus mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan amalan-amalan pun sama. Banyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama al-hirs 'alal wajibat. Semangat untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Banyak melakukan puasa, bersedekah, kemudian berbuat adil, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalau seandainya kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cintai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Bukan hanya sekedar mencintai, tapi amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita untuk berbuat adil, maka amalan keadilan ini dalam kehidupan kita. Adil kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan rukhsah. Ketika ada satu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya lakukan. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh jama ataupun qasar pada safar, atau mungkin iftar, berbuka puasa ketika keadaan kita memang mengenaskan. Ini merupakan rukhsah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kalau seandainya kita menerima keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembunyikan amalan-amalan soleh.
Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka semaksimal mungkin sembunyikan amalan-amalan soleh kita, apalagi amalan-amalan tersebut memang amalan-amalan yang sunnah. Adapun perkara-perkara yang wajib, mungkin sholat berjamaah, maka harus dilihatkan kalau seandainya kita merupakan orang-orang yang mendapatkan amanah untuk diikuti. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Allah Subhanahu wa taala itu cinta terhadap seorang hamba yang bertakwa, yang kaya lagi, serta sering menyembunyikan amalan-amalan solehnya. Ia bertakwa, kemudian ia memakai hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun menyembunyikan amalan-amalan solehnya. Jadi ketika kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui satu perkara merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya poin yang pertama, kalau seandainya kita mau mengetahui hal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama itu gampang. An yakuna mansusan annallaha yuhibbu hadzal amal. Itu Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mengatakan di dalam Al-Qur'an, atau mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah mencintai amalan ini. Maka dengan perkara ini kita tahu, oh bahwasanya amalan tersebut merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Wabittali, kemudian kita pun berusaha untuk melakukan amalan tersebut. Poin yang kedua, agar kita mengetahui, oh amalan ini dicintai atau enggak ya. Poin yang kedua, an yakuna ma'muran bihi, merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua perintah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk diri pribadi, jika ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, banyaklah doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuka ila hubbi. Dengan memperbanyak doa ini, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perintah-perintah beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau. Kita mau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih jauh di dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa kuatnya kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadang memiliki jenggot saja mungkin ada perasaan kita malu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Mungkin hadirin pun sudah sering mendengar ayatul mahabbah. Ayat yang dengan ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau sekiranya kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. A kataku, maka A juga harusnya. B kataku, maka B juga. Tidak perlu menambah-nambah perkara yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadirin, akan ada satu masa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan minum kepada umatnya dari telaga haudnya, dilarang oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka termasuk umatku, mereka golonganku. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka rubah dari ajaran-ajaranmu. Akan datang waktu tersebut. Maka di hari tersebut, hari di mana dipisahkannya mana yang hak dan mana yang batil, hadirin. Kita semua akan berada di momen tersebut insya Allah. Dan di sana barulah kita sadar, oh ternyata apa yang aku lakukan belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Maka dengan mengikutiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintaimu, wahai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di sini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita buka materi ini, panjang kiranya kita memerlukan waktu bagaimana kita berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak, sudah capek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ibaratkan ya, sudah capek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah dan memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan SOP beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam ibadah haji pun sama. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat. Itu sampai di Bi'ir Ali, waktu zuhur. Kalau beliau mau langsung pergi ke kota Makkah, bisa, hadirin. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau menanti sahabat-sahabatnya. Siapa tahu banyak yang ingin melaksanakan ibadah haji denganku. Beliau nanti tuh sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Semalam beliau di Bi'ir Ali. Bayangkan hadirin, tujuannya apa? Agar semua sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Agar semua sahabat itu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan SOP yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, ketika kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan hal-hal yang wajib. Tapi bukan hanya sekedar sampai di sini, tambah dengan hal-hal yang sunnah. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba masih gemar bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan tambahan sampai aku mencintai hamba tersebut. Hadirin, pertanyaan untuk diri saya dan hadirin pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berapa banyak sih amalan-amalan sunnah yang sudah kita lakukan? Sehingga berhakkah kita kalau kita hitung dengan jari kita, amalan-amalan sunnah tersebut sudah berhakkah kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan-amalan sunnah banyak hadirin, sunnah rawatib, puasa sunnah, sedekah sunnah, nuntut ilmu, banyak amalan-amalan sunnah. PR bagi kita, bukan hanya yang wajib-wajib saja. Lakukan amalan-amalan sunnah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkasihani kita, hadirin. Kalau sekiranya kita semangat di dalam melakukan amalan-amalan fardu, kemudian semangat pula di dalam melakukan amalan-amalan sunnah, maka insya Allah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Semakin besar seseorang dan semakin banyak seseorang mendapatkan dan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, maka semakin besar pula peluang ia untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang berikutnya, dengan ini kita mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kematian, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu." Jika seandainya seorang hamba mencintai, ingin cepat-cepat ketemu denganku, maka aku pun cinta untuk bertemu dengannya. Harus kita pahami bersama-sama, kita terlalu terlena dengan dunia kita, sehingga kita mau mati itu takut. Ini fenomena yang nggak bisa kita lari dari. Kita takut. Kenapa? Banyak alasannya. Karena mungkin kita belum siap untuk amalan-amalan yang banyak. Karena mungkin kita belum siap untuk bertemu dengan Allah. Amalan apa sih yang sudah kita miliki? Kita selalu dan terlalu memakmurkan dunia kita. Kita beli tanah, kita beli rumah, kita beli ini, beli itu. Kita memakmurkan dunia kita sehingga kita lupa untuk memakmurkan akhirat kita, hadirin. Ketika seseorang memakmurkan akhirat dia, maka insya Allah ia pun akan rindu bertemu dengan Allah. Ia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nggak ada pemandangan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum terlihat oleh mata, dan telinga pun belum pernah mendengar tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kita cinta kematian, bukan berarti kita berbuat konyol, kita berusaha untuk mati. Tentunya hal ini pun terkait dengan husnul khatimah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu mengingat kematian, hadirin. Karena dengan mengingat kematian, kita akan terbawa untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita mencintai dan kita pun akan mendapatkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, berkata jujur dan lakukan amanah. Ketika diberikan satu beban, berusahalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut, dan jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata,
Man ahabba an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyasduqil hadith wal yu'addil amanah wa la yu'dhi jarahu. Barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka hendaknya ia jujur. Jujur hadirin, jujur dengan diri kita, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang namanya dusta dan melakukan amanah, dan hendaknya seseorang tidak melakukan perkara-perkara yang menyakiti tetangganya. Dengan ketiga amalan tersebut di hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelima poin yang berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita mendapatkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak poin-poin, akan tetapi kita cukupkan hanya poin ini saja. Kita beralih ke poin yang berikutnya. Tentunya poin ini sudah sering dibahas oleh ustadz-ustadz, oleh para da'i, apalagi di hari-hari ini kaum muslimin dihebohkan dengan pencela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dunia ini nggak ada yang berusaha kita mendapatkan cinta dan kasihnya kecuali Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mencintai dan bagaimana kita membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kita. Ini poin penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badu. Kata Arab Badu ini, ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Rasulullah diam hadirin, karena memang nggak tahu ilmunya, nggak tahu Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat. Sampai wahyu dari malaikat Jibril turun. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada orang ini, wa madza a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Jawaban Arab Badu ini, aku nggak punya sholat yang banyak. Jadi sholatku itu yang sholat yang fardu saja, sholat yang wajib-wajib saja. Puasa pun sama, zakat pun sama. Tapi ada satu amalan spesialis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan amalan ini, itu aku sudah bersiap-siap dengan hari kiamat. Aku mencintaimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban beliau? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hadirin, jadikan hadits ini sebagai hal yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Tanamkan kepada anak-anak kita. Meskipun kita nggak bisa melakukan amalan sebanyak amalannya Rasulullah, mustahil hadirin. Sebanyak amalannya Abu Bakar pun mustahil. Sebanyak amalan Umar pun mustahil. Siapa di antara kita yang bisa menandingi amalan-amalan mereka? Anas ibnu Malik, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam junior, pembantu beliau, 10 tahun lamanya beliau. Ketika mendengar hadis ini, beliau mengomentari hadis ini, demi Allah, nggak pernah kaum muslimin segembira seperti gembiranya mereka mendapatkan nikmat Islam dan mendapatkan nikmat mendengar hadis ini. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa kata Anas hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju minallahi an yulhiqani bihubbi iyahum wa in lam a'mal mitla a'mali. Kata Anas, dan aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar,
Aku cinta kepada mereka. Meskipun mungkin aku tidak bisa melakukan amalan-amalan mereka. Mustahil, hadirin. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanku bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar karena kecintaanku kepada mereka. Lihat bagaimana dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai pada saat hari kiamat nanti. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadis yang lainnya pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh umat manusia. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu ketika ia menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pertama yang ia cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul pertanyaan, dengan apa sih kita mendapatkan cinta dan kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Poin yang pertama tentunya yang bisa kita lakukan adalah dengan beriman kepada beliau. Beriman dengan sebenar-benar iman, hadirin. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Lawadittu anni qad ra'aitu ikhwani." Duhai sekiranya aku melihat saudara-saudaraku. Aku ingin dan suka untuk melihat mereka. Lantas sahabat-sahabat Rasulullah pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, awalasna ikhwana? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi ikhwani, saudara-saudaraku yang aku ingin bertemu dengan mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum melihat diriku. Kita lihat hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa cinta dan betapa ngebetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan umatnya yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata A, maka ia pun akan berkata A. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang A, maka ia pun akan meninggalkan yang A. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan perkara-perkara yang gaib, maka ia pun akan mempercayai hal tersebut. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu perkara, beribadah dengan cara beliau, maka nggak ada jalan lain kecuali kita meniti jalan tersebut. Ini yang dinamakan iman asli, hadirin. Bukan iman palsu. Dengan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan cinta dan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang wajib kita cintai, dan keimanan kita tidak lengkap kecuali dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada perkara yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak mau kita pun harus mencintai perkara tersebut, hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa sih yang engkau cintai? Siapa orang-orang yang engkau cintai? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mau nggak mau kita harus cintai Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijali ya Rasulullah. Kemudian siapa di antara laki-laki wahai Rasulullah yang engkau cintai? Abuha, ayahnya. Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat-sahabatnya, maka mau nggak mau kita pun harus mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta memperbanyak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan salat itu sebagai pelipur. Jadi kita pun harus berusaha memperbanyak salat. 2 rakaat fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pemimpin perang. Kemudian kota Madinah di bawah kekuasaan beliau. Seorang ayah, seorang suami, itu nggak pernah luput dari yang namanya sholat 2 rakaat fajar. Karena memang beliau tahu 2 rakaat fajar ini lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Maka saya dan Anda itu insya Allah nggak lebih sibuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Sholat merupakan perkara yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Senin Kamis, kemudian memiliki akhlak dan etika yang baik. Ini merupakan perkara yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh beliau, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan. Yang paling dicintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kita lihat akhlak kita sudah baik atau belum, sehingga kita mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja akhlak bersama dengan istri kita masih jauh, akhlak kepada orang tua kita masih jauh dari yang diharapkan, akhlak kepada guru kita pun masih jauh, akhlak kepada teman-teman kita, akhlak kepada sesama umat manusia jauh, maka jangan harapkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyapamu. Mustahil, hadirin. Maka perbaikilah akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak untuk menyebut beliau, memperbanyak untuk bersolawat kepada beliau. Itu kalau bisa tuh sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita baca hadirin, sehingga ketika kita membaca tahu bagaimana cara Rasulullah menghadapi kecemburuan istrinya, bagaimana cara Rasulullah menghadapi kesalahan anak buahnya. Itu tahu hadirin, sehingga membawa kita untuk mencintai sosok yang mulia ini, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun akan menjadikan beliau sebagai figur kehidupan kita. Perbanyak salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang paling dekat derajatnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang berikutnya, dengan ini kita mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membantu dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hidup. Ini sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana para sahabat membantu dan menolong Rasulullah. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dada-dada mereka tameng.
agar panah itu enggak tembus. Mereka siap menjadikan dada-dada mereka tameng hadirin. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan semua yang mereka miliki. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku akan menyiapkan pasukan ini," maka datang Utsman bin Affan dengan hartanya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ishtara bi'ra Ruma falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka ia akan mendapatkan surga. Maka Utsman pun datang membeli sumur itu dan menginfakkan untuk kaum muslimin. Hadirin, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah bersikap dengan sikap yang mungkin kadang-kadang nggak bisa dicerna oleh akal kita. Mereka rela mengorbankan anak, mereka rela mengorbankan harta yang mereka miliki untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana perjuangan Khadijah, perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lantas ketika beliau sudah wafat, bagaimana kita menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan menyampaikan sunnah-sunnahnya, menyampaikan ajaran-ajaran beliau, dan berdakwah kepada ajaran-ajaran beliau. Dengan menyebarkan sunnahnya, menyebarkan ajaran-ajaran beliau, insya Allah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong beliau ketika beliau sudah wafat. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita mendapatkan cinta kasih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir di dalam sesi ini, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru. Yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang belum pernah diajarkan oleh sahabat-sahabat, itu jauhkanlah. Jangan lakukan perkara-perkara tersebut. Sahal ibnu Sa'ad ketika berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika ada orang-orang yang ingin diberi minum oleh beliau di telaganya, suhqan liman ghayyara ba'di. Duhai celaka orang-orang yang mereka mengganti ajaran-ajaranku. Di dalam hadis ini ada perkara yang penting, ada tahdzir, ada satu hal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar jangan sampai meninggalkan dan menyelisihi perkara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu illa wa fa'altu bihi." Enggak ada perkara yang Rasulullah lakukan kecuali aku berusaha untuk melakukan perkara tersebut. Kenapa? Karena aku takut kalau meninggalkan perkara tersebut itu aku hancur. Ini Abu Bakar. Dan begitu pula hadirin, kalau seandainya ada perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang ditinggalkan dan nggak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti agar jangan sampai kita mengganti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai beliau. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, sosok ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abnaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dicintai, orang yang paling dicintai dari hartaku,
dari orang tuaku, dari anak-anakku, dari ibu bapakku, dan dari orang yang ingin minum ketika kehausan. Ali ibnu Abi Thalib berkata bahwasannya nggak ada perkara yang bisa mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Ali itu mengalahkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, kepada hartanya, kepada anak-anak, kepada orang tuanya. Dan begitulah seharusnya sikap kita sebagai seorang mukmin, hadirin. Sudah banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk kita, maka cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini, insya Allah kita akan mendapatkan cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukasyah ibnu Mihsan, bagaimana cintanya sahabat-sahabat Rasulullah kepada beliau. Kata Ukasyah ibnu Mihsan, itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, beliau berkata, man kuntu syatamtuhu au darabtuhu au adaituhu falyaqtas minnil yaum. Kata beliau, barang siapa yang pernah aku hina, barang siapa yang pernah aku pukul, barang siapa yang pernah aku ganggu, maka hendaknya ia mengkisos aku pada hari ini. Fawada'an nasu ru'usahum lahum khaninum minal buka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah diam, bukan hanya diam, mereka nangis, hadirin. Nangis karena tahu mungkin ini wasiat perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sedang nangis, bangunlah seorang yang berkata kepada Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan mengkisos engkau. Aku ingin mengkisos engkau karena engkau pernah memukulku. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang tadinya nangis diam, kemudian melihat kepada orang tersebut. Di dalam banyak riwayat, Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, mereka menawarkan, fiyal kisas ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, biar untuk aku kisasnya. Jadi kalau engkau pernah memukul orang ini, biar ia pukul aku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah kepada beliau. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fiyal kisas. Lihat bagaimana seorang pemimpin, jangan kisosnya itu untuk aku, karena aku yang telah memukulnya, maka aku yang sekarang berhak mendapatkan balasannya. Ternyata ketika melihat orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Ukasyah ibnu Mihsan, wahai Ukasyah, engkau yang meminta agar engkau mengkisos diriku. Bukankah aku sudah mendoakan engkau agar masuk ke surga tanpa hisab ataupun tanpa azab? Lantas Ukasyah bin Mihsan pun berkata, wahai Rasulullah, engkau meminta, siapa yang ingin kisos? Demi Allah, kalau engkau tidak minta, aku nggak akan minta. Oke, kalau seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun siap-siap untuk dipukul. Siap-siap untuk dipukul dengan kayunya. Lantas Ukasyah ibnu Mihsan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka bajunya. Wahai Rasulullah, wa anta tusawwiyas sufuf, dan engkau ketika meluruskan saf pada peperangan Badar, aku keluar itu dalam keadaan nggak pakai baju. Maka dilepaskanlah bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punggung dan perutnya Rasulullah itu kelihatan. Ukasyah ibnu Mihsan sudah siap-siap mukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba dilempar tongkatnya. Kemudian ia cium
punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia cium tuh hadirin. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, araftu annahu al-firaq. Aku tahu ini merupakan perpisahan. Maka aku ingin di hari perpisahan ini, atau di waktu-waktu perpisahan ini, antamussa basyarati basyarataka. Aku ingin memeluk engkau dan memegang kulitku. Itu bersentuhan dengan kulitku. Allah. Bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran mereka mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khubayb ibnu Adi itu pernah menjadi tawanan hadirin. Pernah menjadi tawanan kaum kufar. Itu ketika mau disalib, orang-orang kufar itu berkata kepada Khubayb ibnu Adi, atuhibbu anna Muhammadan makanaka wa anta fi baitik? Engkau mau nggak kalau seandainya kedudukanmu sekarang itu diganti oleh Rasulullah, oleh Muhammad? Faqala la wallahi. Kemudian Khubayb ibnu Adi berkata, enggak, demi Allah. Aku nggak suka aku berada di rumahku, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertimpa dengan duri sedikit saja. Aku nggak suka. Lebih baik aku mati. Maka Abu Sufyan, yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik, dia berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Demi Allah, aku nggak pernah melihat orang yang mencintai seseorang kecuali cintanya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini, mereka sudah menjelaskan kepada kita bagaimana mereka membuktikan cinta-cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat untuk diri pribadi hadirin, hadirat, jangan putus asa. Ketika engkau berdakwah, ketika engkau mungkin menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau dihina, engkau dicaci, engkau belum diperintahkan untuk mengorbankan jiwamu. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengorbankan apa yang mereka miliki untuk membuktikan cinta mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu mereka mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita mendapatkan cinta dan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi penyebutan tersebut bukan merupakan penyebutan yang sebatas angka itu saja. Masih banyak poin-poin penting. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena waktu yang tidak mungkin, maka saya mengambil poin-poin yang penting saja. Dengan ini kita mendapatkan cinta dan kasih Allah, cinta dan kasih Rasulullah. Tersisa satu poin, bagaimana kita mendapatkan cinta dan kasih umat manusia atau kaum mukminin. Pembahasan yang gak kalah penting hadirin. Pembahasan yang gak kalah penting. Ada satu kaedah. Ketika kita berusaha untuk membuat orang cinta kepada kita, itu mustahil semuanya akan cinta kepada kita. Ini yang harus ditanamkan baik-baik dalam hati kita. Gak mungkin kita berusaha semaksimal mungkin
Sebanyak mungkin hamba Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita semuanya. Gak mungkin, mustahil. Orang sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya sudah luar biasa. Itu sudah berusaha memaksimalkan apa yang ia miliki untuk mendapatkan cinta manusia. Tapi masih ada saja yang nggak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Maka kaidah ini, poin ini harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Nggak ada orang yang selamat dari kemurkaan manusia ataupun kebencian manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Yang membencimu itu akan terputus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya ada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istihzaul kufar. Bagaimana orang-orang kufar mengolok-ngolok dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya begitu ma'ruf, terkenal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tolong hambanya. Allah Subhanahu wa taala cukupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kami akan cukupkan engkau dari orang-orang yang mengganggu engkau. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak akan nyampe orang-orang untuk mencelakaimu. Kita ingat bagaimana seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada orang Nasoro, orang Solibi. Itu pernah ketika berkumpul pendeta, pernah berkumpul dengan sesama pendeta ataupun orang-orang yang ingin mendengarkan kajiannya. Kemudian di sekitar mereka itu ada anjing yang diikat. Anjing yang diikat. Ketika orang Solib ini ataupun orang Nasara ini menghina dan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika anjing tersebut loncat dan mencakar dan mencabik-cabik orang yang menghina tersebut. Orang-orang yang di sekitarnya sudah mengingatkan pendeta ini. Orang-orang yang di sekitarnya mengingatkan pendeta ini, hadza bikalamika fi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena engkau itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini berkata, bukan karena aku bukan karena aku mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena aku memberikan isyarat kepada anjing tersebut dan anjing tersebut menyangka aku akan memukulnya. Maka kembali ia menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh anjing tersebut? Maka anjing tersebut pun kembali melompat dan mencakar serta menyabik leher orang yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ia sampai wafat karena hal ini. Ketika mendengarkan cerita ini, itu sekitar 40.000 orang memeluk agama Islam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan dampak negatif dari apa yang mereka lakukan dan ucapkan. Sekali lagi, satu kaidah penting, nggak akan mungkin kita selamat dan nggak akan mungkin kita menjadikan seluruh umat manusia itu cinta kepada kita. Ada beberapa hal. Dengan ini kita mendapatkan cinta mereka. Dengan ini kita mendapatkan cinta dan kasih kaum mukminin. Iman dan amalan soleh.
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Surat Maryam ayat yang ke-96. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara mereka itu kasih sayang. Yulki bainahum mahabbah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu dengan yang lainnya cinta. Karena apa? Karena iman dan karena amalan soleh. Jadi ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan cinta orang-orang yang mungkin kita cintai, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, perbaiki imanmu, perbaiki amalan-amalan soleh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka semua mencintai kita. Suhail ibnu Abi Saleh pernah berkata, "Kuntu ma'a abi fi yaumi Arafah." Aku bersama dengan ayahku pada saat wukuf di Arafah. Fawaqafna linanzura ila Umar bin Abdul Aziz. Dan kami pun melihat Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz, Amirul Hajj, yang ketika itu menjadi pimpinan dari rombongan haji. Maka Suhail ibnu Abi Saleh berkata kepada ayahandanya, "Ya abada, wahai ayahandaku, wallahi inni la arallaha yuhibbu Umar." Demi Allah, aku melihat Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Umar. Maka ayahnya pun bertanya, "Bima? Kenapa?" Aku menjawab, "Lima arahu dakhala lahu fi qulubin nasi minal mawaddah." Karena aku melihat orang-orang kok banyak yang cinta kepada Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Zaid ibnu Aslam berkata, "Kana yuqal manit taqallaha ahabbahun nas." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka umat manusia akan mencintainya. Jadi sejauh mana iman, sejauh mana amalan soleh kita, sejauh mana takwa kita, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan cinta dari umat manusia, entah kaum muslimin secara khusus ataupun orang-orang terdekat dengan kita. Poin yang berikutnya, dengan ini kita mendapatkan cinta dari umat manusia ataupun dari kaum muslimin dengan zuhud di dunia ini. Zuhud di dunia menjadikan seseorang itu mencintai kita. Kita ini mungkin sedang butuh nih dengan orang itu, tapi kita tidak mengutarakan kebutuhan kita. Inilah yang akan membuat orang-orang tersebut mencintai kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuk." Dan zuhudlah dengan apa-apa yang berada di tangan manusia, dengan apa-apa yang dimiliki oleh umat manusia, maka niscaya mereka akan mencintai engkau. Datang seorang Arabi, seorang Arab Badu kepada satu kampung di Basrah sana tentunya. Ia bertanya, "Man sayyidu ahli hadhil qaryah?" Siapa tuan ataupun siapa sih yang orang yang dispesialkan di desa ini? Maka mereka menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Qala wa bima. Kemudian Arab Badu ini bertanya, kenapa kok dia bisa dispesialkan? Kenapa dia bisa menjadi tuan? Apa jawaban mereka, hadirin? Ihtajan nasu ila ilmihi wastagna huwa an dunyahu. Hasan Al-Basri itu orang yang umat manusia memerlukan ilmunya, memerlukan fikihnya, akan tetapi ia berkecukupan dengan dunia-dunia mereka.
Mungkin pernah ditawarkan dunia kepada Al-Hasan Al-Basri dalam keadaan butuh, dia menolak hadirin. Maka dengan ini orang-orang akan mencintai Anda. Dengan ini orang-orang akan mencintai Anda. Abu Darda pernah berkata, menuliskan tentang satu wasiat, fa inni usika bitaqwa. Aku mewasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Wa zuhud fid dunya, dan zuhud di dunia ini. Wa raghbah fima indallah, dan mencintai apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza fa'alta, kalau engkau lakukan poin-poin tadi, takwa sudah, zuhud, kemudian ingin janji Allah Subhanahu wa taala, engkau lakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Dan manusia pun akan mencintai dirimu. Cerita ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mendapatkan cinta kasih manusia. Pernah atau bahkan mungkin hadis yang begitu masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tadkhulunal jannata hatta tu'min. Saya dan engkau enggak akan masuk surga sampai kita beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan engkau enggak akan mungkin beriman sampai mencintai dan saling mencintai. Jadi kalau seandainya ada di hati kita dengki dan iri, hati-hati hadir. Bisa jadi ini merupakan duri bagi kita jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan beriman sampai kita saling menyayangi sesama kita. Sesama kaum muslimin, kita sayangi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan satu amalan. Dengan amalan ini kita akan kasih sayang, bercinta-cintaan dengan sesama kaum muslimin. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dengan menyebarkan salam yang mungkin tadinya di hatinya ada benci, oh orang ini mengucapkan salam, maka hilang prasangka buruk di hatinya. Kita lihat bagaimana ulama besar seperti Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, al-musafahatu tazidu fil mawaddah. Itu bersalaman tentunya dengan sesama kaum muslimin, itu menambahkan kita agar rasa kasih dan sayang kita itu lebih tinggi. Jadi ketika kita mungkin ada sesuatu, mungkin kita merasa musuhan dengan tetangga kita atau ini, salami ya, insya Allah dengan menyalami orang tersebut akan menghindari kita dari perkara yang membuat orang tersebut benci kepada kita. Dengan ini kita mencintai dan mendapatkan cinta kasih mereka. Poin yang berikutnya, dengan berziarah kepada orang-orang yang mungkin kita tentunya orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, atau mungkin saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukan perkara yang ringan. Cobalah lakukan amalan ini, itu niscaya banyak di antara umat manusia yang akan mencintai kita. Abu Hurairah pernah berkata, dahulu ada seorang yang menziarahi saudaranya di satu daerah. Arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada orang ini. Falamma ata alaihi qala aina turi. Ketika malaikat mendatangi orang ini, malaikat bertanya, engkau mau kemana? Aku mau mengunjungi saudaraku di desa ini. Kemudian malaikat pun bertanya kembali kepada orang ini, ada hal apa? Apakah engkau memiliki sesuatu, mungkin
minjam uang atau karena harta atau mungkin karena perkara-perkara dunia, maka orang ini berkata, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku menziarahi dia karena aku mencintai orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda memiliki saudara yang di Pekanbaru, mungkin Anda memiliki saudara di Medan sana atau di Aceh sana. Maka sudah terbesitkah di benak Anda untuk menziarahi orang-orang tersebut? Jangankan menziarahi, kadang nelpon saja, menanyakan kabar saja, itu sulit. Maka mulai saat ini, perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Lihat bagaimana jawaban malaikat ketika ia mendengar aku menziarahi saudaraku karena aku cinta kepada saudaraku. Kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu karena engkau menziarahi orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu karena menziarahi saudara kita yang tinggal di kampung sebelah, kita mendapatkan cinta Allah dan kita pun akan mendapatkan cinta dari orang tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, ziarahnya jangan sering-sering. Ziarahnya jangan sering-sering, ngabisin nasi ataupun ngabisin lauk yang ngundang saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah yang nggak terlalu sering dan nggak terlalu lama, maka niscaya kecintaan akan tumbuh untuk kalian. Dengan ini kita mendapatkan cinta dan kasih mereka. Yang berikutnya, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi tinggal sebentar lagi. Nah, saya nampak mungkin udah banyak yang melihat jam ataupun perut sudah lapar. Poin yang berikutnya, berbuat baik dengan sesama umat manusia. Ini nggak bisa disepelekan, hadirin. Bisa jadi dengan berbuat baik itu kita akan mendapatkan cinta dan kasih mereka. Kita lihat bagaimana seorang Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'id ibnu Amir. Ketika itu Sa'id ibnu Amir merupakan gubernur Syam. Kemudian ia bertanya kepada Sa'id ibnu Amir, "Mali ahli Syam yuhibbuna?" Kenapa kok ahli Syam, penduduk Syam itu mencintaimu, wahai Sa'id ibnu Amir? Apa jawaban Sa'id ibnu Amir? Li'anni u'awinuhum wa uwasi. Karena aku selalu menolong dan berbuat baik kepada mereka. Hadirin, dengan berbuat baik kita akan mendapatkan cinta dan kasih umat manusia, insya Allah. Tentunya kerabat-kerabat kita termasuk di antara barisan yang terdepan yang harus kita bantu jika seandainya kita memiliki kelebihan harta, atau mungkin teman-teman kita pun merupakan orang-orang yang harus kita bantu ketika kita ingin mendapatkan cinta dan kasih mereka. Sofwan ibnu Umayyah itu pernah berkata, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hunain." Rasulullah itu memberi aku pada saat peperangan Hunain. Demi Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku benci. Orang yang paling aku benci, kata Sofwan ibnu Umayyah. Fama zala yu'tini hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadaku. Rasulullah memberi kepadaku, kata Sofwan ibnu Umayyah, sampai-sampai luluh hati. Yang tadinya benci menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Hilyatul Awliya, seorang solihin pernah berkata, la yaksibu mahabbatan nasi illa rajulun khafiful ma'unah alaihim wa ahsanal qawl fihim wa atabal ishrata ma'ahum. Gak akan bisa seseorang mendapatkan cinta dan hati umat manusia pada saat zaman ini kecuali orang-orang yang ringan tangannya, suka membantu, kemudian perkataannya bagus, kemudian tingkah laku dan etika sesama umat manusia itu bagus. Dengan ini
insya Allah kita akan mendapatkan cinta dan kasih mereka. Poin yang terakhir, dengan ini kita tutup kajian kita, sering memberi hadiah. Sering memberi hadiah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Hadiah ini nggak mesti besar, hadirin. Mungkin sesuatu yang terlihat sepele itu bisa dijadikan hadiah. Dengan itu, insya Allah umat manusia, kalau seandainya kita memiliki hal yang bisa kita hadiahkan, itu insya Allah kita akan mendapatkan cinta dan kasih mereka. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, ya bunayya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Wahai anak-anakku, saling tukarlah kalian ketika memberikan hadiah. Kenapa? Karena itu bisa melanggengkan kecintaan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mendapatkan cinta kasih mereka berakhir di waktu ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, tentu datangnya dari saya pribadi, hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir, yang memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayat Syamsul Rizal. Dan apabila ada kebenaran, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar hati kita untuk menerima kebenaran tersebut dan melaksanakan kebenaran tersebut. Saya tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan, insya Allah saya akan berusaha menjawab jika mampu. Tapi kalau tak mampu, insya Allah di Pekanbaru banyak ustadz-ustadz yang lebih berpengalaman dan lebih. Insya Allah bisa mereka menjawab. Allahu ta'ala a'lam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ikhwatul iman para pemirsa dan pendengar dimanapun antum-antuna berada. Demikian telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, yang Masya Allah Tabarakallah, banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik di sini, terkhusus bagi kami sendiri yang telah menyimak dan mendengarkan langsung untayan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan Ustadz juga kami mohon maaf untuk pertanyaan kita tidak bisa angkat Ustadz karena waktu salat zuhur sudah dekat nih Ustadz, sekitar 5 menit lagi waktu Indonesia Barat nih Ustadz di Pekanbaru. Jadi kita mungkin tidak ada waktu untuk bersoal jawab, dan mohon maaf buat para pemirsa Zoom yang telah mengirimkan pertanyaan yang cukup banyak, dan juga WA dari pendengar Radio Hidayah dan juga yang lainnya tidak dapat kami bacakan dan kami angkat juga penelpon di kesempatan yang berbahagia ini karena terbatasnya waktu kita, karena waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru saat ini jatuh pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini di studio menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit. Ada sekitar 5 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu zuhur di kesempatan yang berbahagia ini. Nah Ustadz, terima kasih waktu dan tempatnya Ustadz, untuk Ustadz bisa meluangkan waktunya kepada kami semuanya, dan jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah Ustadz berikan kepada kami. Dan mohon maaf sekali lagi buat para pemirsa Zoom ya yang telah mengirimkan pertanyaan dan juga penelpon tidak dapat kami angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kembali bersama Ustadz, bersua kembali bersama Ustadz insyaallah ta'ala jika Ustadz memiliki waktu yang luang dan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada Ustadz, sehingga kita akan kembali bersua insyaallah ta'ala. Baik, mohon maaf saya moderator yang membawa acara di kesempatan yang berbahagia ini.
kita akhiri perjumpaan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas kekhilafan dan kalfananah baik menemani sahabat semuanya, baik sahabat Hidayah dan juga sahabat Zoom di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.